Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bermajlis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan di akhir pertemuan kemarin, peristiwa selanjutnya setelah selesai dari perang Ahzab, kemarin sudah kita sebutkan bagaimana akhir dari perang Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, sehingga pasukan gabungan, pasukan musuh yang terdiri dari kaum kafir Quraisy, dari kabilah Ghatafan, orang-orang dari kabilah Ghatafan, kemudian juga dari berbagai kabilah Arab yang lainnya, termasuk sebagian orang-orang Yahudi, mereka mundur dari pengepungan kota Madinah. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke negeri mereka masing-masing, dan mereka gagal untuk bisa menaklukkan kota Madinah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih ingat bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Quraidah di tengah-tengah perang Ahzab. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini kaitannya Rasulullah SAW berurusan dengan orang-orang Bani Quraidah. Di sini bagaimana beliau akan memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka di sini bab berikutnya disebutkan oleh penulis Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Disebutkan oleh penulis, wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Khandaq wa naza'a as-silah wath-thiyab. Beliau telah kembali dari perang Khandaq. Beliau kembali ke rumah beliau setelah selesai dari perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian beliau melepaskan senjata-senjata beliau, pakaian perang beliau. Kemudian wa bainama huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah, dan ketika beliau selesai mandi di rumahnya Ummu Salamah, salah seorang istri beliau, ja'ahu Jibril alaihi salam wa amarahu bin nuhud ila Bani Quraidah. Malaikat Jibril pun mendatangi beliau, kemudian memerintahkan beliau untuk kembali bangkit dan bersiap-siap menuju pemukiman Bani Quraidah. Jadi baru saja selesai, baru saja beliau istirahat, baru saja beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah, Jibril langsung datang untuk memberitahukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala
untuk memerangi orang-orang Bani Quraidah. Dan ini beliau kembali ke rumah beliau itu di waktu subuh, ya, ke rumahnya Ummu Salamah di waktu subuh, atau selesainya perang ketika itu kaum muslimin kembali ke rumah masing-masing di waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW sempat beristirahat sementara waktu. Kemudian ketika beliau setelah mandi, kemudian ketika itu kurang lebih waktunya ketika masuk waktu zuhur, ya, ketika masuk waktu zuhur. Atau sebelum masuk waktu zuhur, ya, afwan. Jadi ketika itu masih pagi hari. Kemudian malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dan juga kaum muslimin untuk kembali bangkit dan menuju pemukiman Bani Quraidah. Wa qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, inni sa'irun amamaka uzalzilu bihim husunahum wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba thumma sara fi maukibihi minal malaikah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku akan berjalan di hadapanmu wahai Muhammad, ya. Jadi ikut datang atau ikut mendatangi Bani Quraidah, malaikat Jibril alaihissalam. Aku akan berjalan di hadapanmu dan aku akan mengguncang benteng-benteng mereka, dan aku akan menyusupkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut, ya, akan menyusupkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Kemudian malaikat Jibril pun berjalan bersama rombongan para malaikat yang lainnya, ya. Jadi ketika itu masih ada rombongan atau pasukan para malaikat yang siap untuk membantu kaum muslimin memerangi orang-orang Bani Quraidah. Ya, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, sini disebutkan oleh Ustadz Firanda hafizahullah taala, bahwasannya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, qad wada'ta as-silah, ya, engkau telah meletakkan senjatamu wahai Muhammad. Wallahi ma wada'na fakhruj ilaihim, demi Allah kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Ya, ini malaikat Jibril yang mengatakan, mengapa engkau sudah meletakkan senjatamu wahai Muhammad? Ya, kami saja belum meletakkan senjata kami. Fakhruj ilaihim, maka pergilah engkau untuk mendatangi mereka, ya, untuk keluar mendatangi orang-orang Bani Quraidah. Nah, di sini Rasulullah belum paham ilaihim kepada mereka, siapa maksudnya mereka. Maka Rasulullah pun mengatakan fa ila aina, ya, kemana maksudmu wahai Jibril, ya, kita harus mendatangi siapa, ya. Kemudian Jibril pun menunjuk ke arah Bani Quraidah, ya, malaikat Jibril kemudian menunjuk ke arah pemukiman Bani Quraidah. Maka dengannya malaikat Jibril menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk segera bersiap-siap menuju pemukimannya Bani Quraidah untuk berperang bersama orang-orang Yahudi Bani Quraidah, karena mereka sudah membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin dan mereka mengkhianati kaum muslimin pada perang Ahzab. Maka harus diberi hukuman yang setimpal atas pelanggaran mereka. Kemudian amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alana fin nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian sudah masuk waktu zuhur, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kepada manusia, kepada seluruh sahabat, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah. Barang siapa yang mendengar perintah ini dan dia taat kepada perintah ini, maka janganlah dia salat asar
kecuali di pemukimannya Bani Quraidah. Artinya harus segera berangkat menuju pemukiman Bani Quraidah karena ini sudah masuk waktu zuhur, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk segera bergegas menuju pemukiman Bani Quraidah, dan di sini Rasulullah mengatakan la yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian melaksanakan sholat asar melainkan sudah ada di Bani Quraidah. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya, hadis ini di antara kisah yang masyhur, yang terkenal terkait dengan perbedaan pendapat di antara para sahabat yang terjadi ketika itu. Ya, ketika mereka mendapatkan perintah ini dari Rasulullah, ya, sebagian memahami bahwasannya mereka tidak boleh sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Sebagian lagi memahami bahwasannya ucapan Rasulullah tadi menunjukkan bahwasannya kita harus segera bergegas untuk berangkat supaya kita ketika sampai di Bani Quraidah atau ketika masuk waktu asar kita sudah sampai di pemukiman Bani Quraidah. Maka akhirnya disebutkan juga di sini oleh penulis, tapi masih agak jauh kalimatnya. Jadi intinya nanti ada sebagian sahabat yang sholat di pertengahan jalan sebelum sampai di Bani Quraidah, ada yang benar-benar mengakhirkan sholat asarnya hingga sampai di pemukimannya Bani Quraidah. Ya, maka sudah ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat ketika itu, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Ya, tidak ada dari kedua pihak tadi, kedua kubu sahabat tadi, tidak ada yang bisa disalahkan karena masing-masing berijtihad sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Walaupun yang benar sebenarnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, berarti juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj syarahnya Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan annal mafhum min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun adh-dhuhra awil asra illa fi Bani Quraidah al-mubadarah bidh-dhahab ilaihim wa alla yushtaghala anhu bi syai'. Pemahaman yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun dari kalian salat zuhur atau salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, dalam sebagian riwayat yang lainnya juga disebutkan salat zuhur. Jadi yang dimaksudkan dengan perintah beliau di sini yaitu untuk bersegera pergi ke Bani Quraidah dan agar tidak tersibukkan dengan kesibukan apapun yang dapat memperlambat perjalanan. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah itu bukan berarti kemudian harus sholat asarnya di pemukiman Bani Quraidah. Itu sebenarnya yang benar. Tapi sekali lagi, sebagian sahabat yang kemudian mereka benar-benar mengakhirkan sholat asarnya walaupun sudah masuk waktu asar, mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mereka baru melaksanakan sholat asar di pemukiman Bani Quraidah. Mereka pun juga tidak bisa disalahkan karena mereka berijtihad sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wastamala 'alal Madinah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah mewakilkan kota Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya, sama seperti ketika perang Ahzab, ya, beliau menyerahkan sementara kepemimpinan kota Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum, sahabat Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta dan termasuk muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atarrayata li Ali bin Abi Thalib, dan beliau menyerahkan panji perang, ya, bendera perang kepada Ali ibnu Abi Thalib, ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di sini disebutkan juga bahwasanya beliau berangkat bersama sekitar 3.000 sahabat.
ya sekitar 3.000 sahabat untuk mengepung Bani Quraidah. Ya, jadi kemungkinan besar ketika itu semua sahabat yang juga ikut di perang Ahzab, mereka kemudian langsung bergegas untuk berangkat kembali menuju Bani Quraidah. Ya, padahal ya kita tahu bagaimana beratnya perang Ahzab, ya, perang Khandaq yang sudah dijalani oleh para sahabat. Mereka harus mempertahankan kota Madinah selama kurang lebih 1 bulan, ya. Disebutkan kemarin 24 hari. Ada yang bahkan menyebutkan sampai 1 bulan. Ya, ini tentunya perjuangan yang meletihkan, melelahkan tentunya. Tapi ketika sudah ada perintah dari Allah, mereka langsung sami'na wa ata'na. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal mereka baru sebentar beristirahat, ya langsung ada perintah kembali. Kita jadi ingat pada peristiwa perang Uhud, ya. Kalau jenengan masih ingat, ketika itu kaum muslimin baru saja mengalami situasi yang sangat berat, ya. Mereka benar-benar mengalami ujian di perang Uhud. Bahkan Rasulullah SAW sampai terluka parah. Banyak sahabat yang meninggal dunia, banyak sahabat yang syahid. Ya, kemudian baru saja mereka pulang ke kota Madinah, langsung ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera keluar kembali. Ya, untuk segera keluar kembali untuk menghadang pasukan kafir Quraisy yang sempat ingin balik ke kota Madinah. Ya, ingin balik menyerang kota Madinah. Maka mereka pun langsung berangkat. Ya, langsung berangkat dalam keadaan banyak yang masih luka-luka, masih kelelahan, masih keletihan. Ya, tapi mereka langsung mengambil kembali senjata mereka, menyiapkan kuda, hewan tunggangan mereka, langsung berangkat bersama Rasulullah. Ya. Dan kemudian Allah pun memberikan pertolongan, Allah berikan rasa takut kepada orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak jadi untuk menyerang kota Madinah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Wa qaddamahu fi jama'atin ilaihim. Kemudian Rasulullah pun mengirimkan atau mengutus terlebih dahulu Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai pemimpin pasukan yang memegang bendera perang bersama beberapa rombongan sahabat, ya, bersama beberapa pasukan dari kalangan para sahabat menuju Bani Quraidah. Jadi dikirim terlebih dahulu untuk mendatangi mereka. Falamma ra'awhu sabbu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu qabihan. Dan ketika orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini melihat Ali bin Abi Thalib bersama beberapa pasukan, mereka justru mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya menyerah, ya, mereka bukannya menyerahkan diri, justru mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ucapan-ucapan yang buruk. Maka akhirnya wabadarul muslimuna fil khuruj. Maka akhirnya mendengar kabar ini, pasukan kaum muslimin akhirnya bersegera untuk berangkat menuju Bani Quraidah. Ya, mereka sudah semakin jengkel, semakin marah dengan orang-orang Bani Quraidah karena mereka telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis melanjutkan, ya, ini tadi yang saya sebutkan, ya, wa adrakat ba'duhum al-asra fit tariq faminhum man shalla wa minhum man akhara hatta wasala ila Bani Quraidah. Kemudian sebagian dari pasukan sahabat tadi sudah mendapati masuknya waktu asar di tengah perjalanan. Jadi sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah, makanya ketika itu mereka menjadi dua kubu, ya, terbagi menjadi 2 kubu karena perbedaan pendapat di kalangan para sahabat ketika itu. Faminhum man shalla, di antara mereka ada yang langsung sholat asar karena sudah masuk waktu asar, sholat di tengah perjalanan, sebelum sampai di Bani Quraidah. Wa minhum man akhara hatta wasala ila Bani Quraidah. Sedangkan sebagian yang lain mengakhirkan sholat asar sampai tiba di Bani Quraidah. Ya.
Kemudian setelahnya disebutkan ya dalam beberapa riwayat, setelahnya ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau tidak menyalahkan pihak yang manapun. Rasulullah tidak menyalahkan para sahabat yang sholat di tengah perjalanan. Rasulullah pun juga tidak menyalahkan para sahabat yang sholat di pemukiman Bani Quraidah setelah mereka sampai di Bani Quraidah. Kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mauqibil muhajirin wal ansar hatta nazala ala bi'rin min abarihim ismuha Una. Kemudian Rasulullah pun beliau pun juga berangkat menyusul para sahabat yang lainnya. Beliau berangkat bersama rombongan kaum muhajirin dan kaum ansar, ya, rombongan para sahabat muhajirin dan ansar, hingga beliau pun tiba di sebuah sumur dari sumur-sumurnya orang-orang Bani Quraidah bernama Una, ya, sebuah sumur bernama Una. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika itu Rasulullah sudah tiba, ya, di pemukiman Bani Quraidah bersama kaum muslimin yang lainnya. Wa alqallahu fi qulubihimur ru'ba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusupkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka, hati-hati orang-orang Bani Quraidah. Dan juga tadi kita ingat ya ucapannya malaikat Jibril tadi, ya, beliau dan juga para malaikat yang lainnya yang akan menyusupkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Bani Quraidah, ya. Sehingga ketika mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya, mereka pun sudah ciut nyalinya, ya, mereka sudah takut untuk menghadapi kaum muslimin. Fatahassanu fi husunihim, maka mereka pun memilih untuk melindungi diri mereka, berlindung di balik benteng-benteng mereka, di dalam benteng-benteng mereka. Jadi mereka tidak berani untuk langsung konfrontasi dengan kaum muslimin, melawan kaum muslimin. Mereka lebih memilih untuk berlindung di dalam benteng-benteng mereka. Walam yajdairu 'alal qital. Mereka tidak berani untuk berperang bersama kaum muslimin. Ya. Wa hasarahumul muslimuna bisyiddatin, maka kaum muslimin pun mengepung mereka dengan upaya yang sangat keras. Jadi orang-orang Bani Quraidah dikepung, ya. Tempat tinggal mereka dikepung, dikelilingi oleh pasukan kaum muslimin. Mereka bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka, enggak berani keluar. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian ada tambahan sebuah riwayat yang menarik, nggih. Disebutkan terkait dengan penawaran pemimpin Bani Quraidah bernama Ka'ab ibnu Asad. Ya, kalau jenengan masih ingat, Ka'ab ibnu Asad ini pemimpinnya Yahudi Bani Quraidah. Dia yang sudah berhasil dirayu oleh Huyai bin Akhtab untuk berkhianat, ya, untuk mengkhianati kaum muslimin. Nah, perlu diketahui nanti juga Huyai bin Akhtab termasuk orang yang ditangkap, ditawan, ya. Karena Huyai bin Akhtab dia menepati janjinya kepada orang-orang Bani Quraidah. Ya, Huyai bin Akhtab kan sebelumnya mengatakan kalau seandainya nanti kalian tidak bisa mengalahkan Muhammad dan pasukannya, maka aku pun akan tetap tinggal di sini dan aku rela untuk mengalami apapun yang kalian alami. Ya, apapun yang menimpa kalian itu juga akan menimpaku. Dan Huyai bin Akhtab menepati janjinya. Dia tetap berada di pemukiman Bani Quraidah walaupun dia sendiri dari kalangan Bani Nadir, ya. Huyai bin Akhtab ini pemimpinnya Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Yang mereka sebenarnya sudah pindah ke wilayah Khaybar, ya, sudah diusir dari kota Madinah dan tinggalnya di wilayah Khaybar. Nanti yang Khaybar juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin nantinya. Jadi Huyai bin Akhtab dia menepati janjinya dan akhirnya nanti dia juga ditawan dan akhirnya dieksekusi mati nantinya. Nah, kemudian putri beliau yang kemudian
dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kisah di mana Ka'ab ibnu Asad memberikan pilihan kepada kaumnya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ini menunjukkan betapa mereka dalam kondisi yang benar-benar di ujung tanduk. Ya. Di sini Ka'ab ibnu Asad mengatakan, "Ya ma'syara Yahud, qad nazala bikum minal amri ma tarawun, wa inni 'aridun 'alaikum khilalan thalathan, fakhudhu bima syi'tum minha." Wahai segenap orang-orang Yahudi, kalian telah tertimpa suatu perkara yang kalian sendiri bisa melihatnya. Kalian sendiri bisa melihat bagaimana keadaan kita saat ini. Dan saat ini sungguh aku akan menawarkan kepada kalian 3 pilihan. Ya, ini Ka'ab bin Asad, pemimpinnya Bani Quraidah. Jadi ketika di tengah-tengah mereka berlindung di balik benteng, Ka'ab bin Asad menawarkan 3 pilihan kepada kaumnya. Fakhudhu bima syi'tum, maka pilihlah apa yang kalian inginkan dari 3 pilihan tersebut. Yang pertama, nutabi'u hadzal rajul. Ini perhatian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana ucapannya Ka'ab bin Asad di sini. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka benar-benar sebenarnya tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Kita lihat di sini ucapannya Ka'ab ibnu Asad. Nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu. Fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursalun. Wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum. Fata'manuna bihi ala dimaikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Pilihan pertama, kita mengikuti laki-laki ini, Nabi Muhammad. Kita ikuti ajakannya, kita membenarkannya. Artinya masuk Islam. Ini pilihan yang pertama. Dan sungguh kalau seandainya mereka memilih pilihan ini, mereka selamat. Ya. Tapi lihat apa yang mereka pilih nanti. Maka demi Allah, sungguh telah jelas bagi kalian bahwasanya dia adalah benar-benar nabi yang diutus. Ya. Subhanallah. Ini jelas orang-orang Yahudi, bahkan pemimpinnya saja menegaskan seperti ini. Kalian sesungguhnya tahu bahwasanya dia adalah nabi yang diutus. Dia sebenarnya seorang nabi, seorang rasul. Wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan sungguh dialah yang kalian dapati di dalam kitab-kitab kalian, di dalam Taurat maupun Injil. Sudah disebutkan penyebutan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'manuna bihi ala dimaikum wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Maka dengan mengikutinya, maka amanlah, terlindungilah darah kalian, harta kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Ini pilihan yang pertama. Kita menyerahkan diri kita dan kita masuk Islam. Apa jawaban kaumnya? La nufariqu hukmat Taurati abadan wa la nastabdilu bihi ghairah. Kita tidak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Subhanallah. Orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu kebenaran sebenarnya, tapi mereka tetap meninggalkan kebenaran tersebut, berpaling dari kebenaran. Padahal kalau seandainya mereka benar-benar berpegang dengan hukum Taurat, seharusnya mereka mengikuti Nabi Muhammad, kan begitu? Karena sudah disebutkan dalam kitab mereka, kitab Taurat, bahwasanya akan diutus Nabi dan Rasul setelahnya, dan mereka wajib untuk mengikuti Rasul tersebut. Ya. Dan kami tidak akan menggantinya dengan yang lainnya selama-lamanya. Ini jawaban orang-orang Yahudi. Subhanallah. Maka lihat bagaimana mereka sesat di atas ilmu. Mereka tersesat di atas ilmu. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki menyesatkan suatu kaum, tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Dan bukan berarti Allah menzalimi mereka, enggak. Ini atas perbuatan mereka sendiri. Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Ini pilihan mereka sendiri. Allah tidak memaksa mereka tentunya. Ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pilihan yang kedua, Ka'ab mengatakan selanjutnya, fa idza abaitum ala alayya hadhihi fahalumma falnaqtul abna'ana wa nisa'ana. Subhanallah, pilihan kedua ini pilihan yang benar-benar menunjukkan keputusasaan mereka.
thumma nukhrij ila Muhammadin wa ashabihi rijalan muslitina bisuyuf lam natruk wara'ana thaqalan hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad fa in nahlik wa lam natruk wara'ana naslan nakhsha alaih wa in nabhar fala amri lanajidanna an-nisaa wal abna. Jika kalian enggan pilihan yang pertama tadi, maka pilihan yang kedua, marilah kita sama-sama membunuh anak-anak kita dan istri-istri kita. Ini pilihan yang kedua yang ditawarkan. Kita bunuh anak-anak kita dan istri-istri kita sendiri. Lalu kemudian kita keluar dengan membawa pedang dan kita perangi Muhammad dan para pengikutnya. Ya. Dengan apa? Sampai tetes darah yang terakhir. Ya. Sampai benar-benar apa? Upaya yang terakhir yang bisa kita lakukan. Sehingga tidak ada beban yang tertinggal di belakang kita. Kita memerangi mereka sampai Allah putuskan antara kita dengan Muhammad. Jika kita kalah, kita binasa, maka kita tidak akan mengkhawatirkan keturunan kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Dan kalau kita menang, nanti kita bisa cari istri-istri lagi dan kita bisa punya anak-anak lagi. Ini pilihan yang kedua. Maka apa jawaban kaumnya? Anaqtulu haula'il masakin. Apakah kita mungkin membunuh mereka, orang-orang yang tidak berdaya ini? Ya enggak tega mereka. Ya, mereka pun masih punya rasa kemanusiaan ya, terhadap anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Ya, apakah kita tega akan membunuh orang-orang yang tidak berdaya ini? Anak-anak kecil, wanita. Akhirnya mereka pun menolak pilihan yang kedua. Maka tinggal pilihan yang ketiga. Fa in abaitum alayya hadhihi fal laila lailatus sabt wa innahu asa an yakuna Muhammadun wa ashabuhu qad aminuna fiha fanzilu la'allana nusibu min Muhammad wa ashabihi ghirrah. Kalau kalian enggan atas pilihan yang kedua, maka tinggal satu pilihan, pilihan yang ketiga. Ketahuilah bahwasanya ini malam Sabtu. Ketika itu malam Sabtu. Kita tahu hari Sabtu hari spesial bagi mereka, hari istimewa bagi mereka, hari ibadah untuk mereka. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Maka mungkin saja Muhammad dan para sahabatnya merasa aman karena mereka menyangka bahwasanya kita tidak akan menyerang mereka di hari ini. Karena ini hari Sabtu, ini malam Sabtu. Ketika itu malam Sabtu. Jadi esok harinya masuk hari Sabtu. Dan malam Sabtu berarti sudah masuk hari Sabtu sebenarnya. Maka turunlah dari benteng dan kita perangi mereka. Siapa tahu kita mendapati mereka sedang lengah. Ini pilihan yang ketiga. Apa jawaban dari kaumnya? Anufsidu sabtana wa nuhdithu fihi ma lam yuhdith fihi man kana qablana illa man qad alimta fa asabahu ma lam yakhfa anka minal masakh. Bagaimana mungkin kita akan merusak kesucian hari Sabtu kita? Sementara kita sudah mengetahui dengan pasti apa akibat buruk yang bisa kita alami, yang bisa menimpa kita kalau kita melanggar kesucian hari Sabtu. Yang menimpa leluhur kita yang mereka sudah dirubah menjadi monyet dan menjadi kera dan babi. Yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi mereka enggak berani melanggar kesucian hari Sabtu. Maka Ka'ab mendapati kaumnya seperti ini sampai-sampai dia mengatakan ma bata rajulun minkum mundu waladathu ummuhu lailatan wahidatan minad dahri haziman. Sungguh kalian ini sejak dilahirkan oleh ibu-ibu kalian tidak ada seorang pun di antara kalian yang tegas dalam mengambil keputusan. Dia udah mumet juga sama kaumnya. Ya. Ka'ab bin Asad juga sudah bingung bagaimana menghadapi kaumnya. Dikasih 3 pilihan ditolak semua. Ya sudah. Maka mereka pun akhirnya mengirim pesan kepada Nabi Muhammad untuk berunding dengan salah seorang dari kalangan sahabat yang itu masih menjadi sekutunya mereka. Jadi masih ada perjanjian kerjasama dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Sahabat tersebut bernama Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Maka di sini dilanjutkan ya oleh penulis. Falamma tala alaihimul hisar aradu an yastashiru ba'dha hulafaihim minal muslimin
Maka tatkala sudah berlangsung lama waktu pengepungan, mereka pun akhirnya meminta untuk bisa bermusyawarah dengan salah seorang sekutu mereka dari kalangan kaum muslimin. Jadi orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang masih terikat perjanjian kerjasama dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, menjadi sekutunya dalam perkara dunia tentunya ya, bukan dalam perkara agama. Dan ini diperbolehkan, ya, ini diperbolehkan, dan ini masih berlaku ketika itu. Maka fatalabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yursila ilaihim Aba Lubabah liyastashiruhu. Maka mereka pun meminta kepada Rasulullah untuk bermusyawarah dengan Abu Lubabah. Jadi maksudnya mereka mengharap Abu Lubabah nanti bisa menetapkan ketetapan bagi mereka yang itu lebih ringan, ya, menetapkan hukuman yang lebih ringan, itu maksudnya. Jadi masya Allah, bagaimana Islam benar-benar memperhatikan perjanjian al-ahd. Ini dari satu orang, hanya dari satu orang dari kalangan kaum muslimin yang dia masih terikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya. Dan ini dihargai apapun nanti keputusan dari Abu Lubabah ini. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan Islam benar-benar menghargai sebuah perjanjian. Jadi Islam menjunjung tinggi amanah, ya, untuk menunaikan amanah, kejujuran, ya, tidak berkhianat. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Maka fa'arsalahu, maka Rasulullah pun menyetujuinya, maka diutuslah sahabat Abu Lubabah untuk bermusyawarah dengan orang-orang Bani Quraidah. Falamma ra'ahu qama ilaihi ar-rijal wa jahishan nisa was-sibyan yabkuna fi wajhihi. Kemudian tatkala orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Bani Quraidah melihat Abu Lubabah datang menemui mereka, maka langsung disambut oleh para lelaki mereka. Langsung disambut dengan dengan penuh harap, ya, supaya Abu Lubabah menetapkan hukuman yang tidak berat kepada mereka. Wajahisan nisa wasibyan yabkuna fi wajhi. Dan juga para wanita dan anak-anak kecil mereka menangis di hadapan Abu Lubabah. Faraqqalahum, maka Abu Lubabah pun merasa iba kepada mereka. Melihat semua itu, melihat pemandangan itu, Abu Lubabah pun merasa iba, ada rasa iba dalam diri beliau kepada orang-orang Yahudi. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, orang-orang Yahudi tadi bertanya kepada Abu Lubabah, atara an nanzila ala hukmi Muhammad. Mereka bertanya, apakah engkau memandang bahwasanya kami harus tunduk kepada ketetapannya Muhammad? Ya. Qala na'am. Kemudian Abu Lubabah menjawab na'am. Iya. Tetap Abu Lubabah menjawab apa yang itu terbaik, apa itu yang merupakan kebenaran. Mereka harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Abu Lubabah melakukan sebuah perbuatan yang ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada Nabi dan Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun hanya sekedar isyarat. Ya, di sini disebutkan wa asyara biyadihi ila halqihi. Kemudian Abu Lubabah memberi isyarat ke lehernya. Jadi begini, memberi isyarat seperti ini. Artinya kalian semua akan dihukum mati. Padahal Nabi Muhammad tidak memerintahkan Abu Lubabah untuk menyampaikan semua itu. Ya. Ini belum disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Ini masih rahasia terkait dengan keputusan ini, ketetapan hukum ini. Tapi Abu Lubabah sudah membocorkannya kepada orang-orang Yahudi karena dia merasa iba kepada orang-orang Yahudi tadi. Ya. Nah, kalau sudah diberi bocoran seperti ini, akhirnya orang-orang Yahudi tidak mungkin mereka akan tunduk kepada ketetapan Nabi Muhammad. Ya, karena mereka sudah tahu bahwasanya hukuman mati yang akan mereka terima. Maka kemudian tsumma tanabbaha annahu bi isyarati hadhihi khana Allah wa rasulah. Kemudian beliau pun langsung tersadarkan, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, la abrahu makani hadza hatta sebentar, yang ini ya.
fa wallahi ma zalat qadamaya min makanihima hatta araftu anni qad khuntullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau setelah memberi isyarat tadi, langsung beliau sadar bahwasanya ketika itu beliau sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, demi Allah, belumlah aku beranjak atau mengangkat kedua kakiku, jadi kedua kakiku masih di tempat tersebut, hingga aku pun sadar bahwasanya aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang beliau lakukan? Ini kisah yang masyhur juga, kisah yang terkenal terkait dengan asal usul adanya tiang taubat di dalam Masjid Nabawi. Ya, jadi dalam Masjid Nabawi itu ada beberapa pilar tiang, ya, dan salah satu tiang tersebut dinamakan tiang At-Taubah. Tapi kalau mau masuk sulit, ya, karena itu dekat dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Raudhah juga, jadi sulit kalau mau masuk ke dalamnya. Nah, tiang Taubah ini tempat Abu Lubabah mengikatkan dirinya sendiri karena menyesal selama beberapa hari sampai Allah mengumumkan akan diterimanya taubat beliau. Ya, jadi setelahnya Abu Lubabah langsung meninggalkan tempat tersebut, beliau langsung menuju Masjid Nabawi, dan beliau ketika itu tidak bisa mengangkat wajah beliau sedikit pun. Artinya beliau malu, benar-benar malu ketika itu karena telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Beliau pun langsung menuju Masjid Nabawi dan langsung mengikatkan diri beliau sendiri ke dalam di salah satu tiang dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa halafa alla yahullahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Dan dia bersumpah bahwasannya dia tidak mau dilepaskan oleh seorang pun kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwasanya beliau tetap akan dalam keadaan seperti itu sampai Allah menerima taubatnya. Maka ketika mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun mengatakan, amma innahu lau ja'ani lastaghfartu lahu. Adapun kalau seandainya dia langsung mendatangiku, maka sungguh aku akan mengampuninya. Aku akan memaafkannya. Aku akan memintakan ampunan untuknya. Amma idza fa'ala ma fa'ala fanatrukahu hatta yaqdiyallahu fihi. Adapun kalau dia tetap melakukan apa yang dia lakukan saat ini, maka kita tinggalkan dia sementara waktu hingga Allah menetapkan perkaranya. Maka kemudian selama kurang lebih 6 hari Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang tersebut. Selama 6 hari. Karena beliau benar-benar menyesali perbuatan. Subhanallah, inilah para sahabatnya ketika melakukan kesalahan itu pun mungkin sebelumnya beliau tidak menyadarinya. Beliau tidak menyadari bahwasanya itu suatu kesalahan. Tapi kemudian beliau sadar, beliau langsung benar-benar menyesal sampai kemudian mengikat dirinya sendiri di sebuah tiang di dalam Masjid Nabawi. Maka hingga akhirnya setelah 6 hari tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang itu terkait dengan diterimanya taubat Abu Lubabah. Dalam surat At-Taubah ayat 102. Ya, surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula di antara orang-orang tersebut yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Artinya mereka selain melakukan amal ketaatan, mereka juga melakukan perbuatan dosa. Maka semoga Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka selanjutnya kemudian Rasulullah pun melepaskan Abu Lubabah dan diterima taubatnya beliau. Ya, sampai sekarang masih ada tiang At-Taubah ini. Ada tulisannya di tiang tersebut. Ya, tulisannya adalah Ustuwanatu Abi Lubabah wa tu'rafu bit-taubah. Ini merupakan tiang Abu Lubabah dan dikenal dengan tiang At-Taubah. Jadi mungkin jenengan kalau yang nanti ziarah ke sana Masjid Nabawi semoga bisa melihatnya, guys. Sekaligus nanti ke Raudhah dan juga mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melewati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi, ya. Maka kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Lubabah tadi, akhirnya orang-orang Yahudi pun mereka tidak mau tunduk kepada ketetapannya Rasulullah.
Maka akhirnya mereka pun meminta jadi setelah berlangsung 25 hari pengepungan, ya 25 hari pengepungan, jadi sama ya, kurang lebih sama dengan lama pengepungan kota Madinah ketika perang Ahzab. Ini balasan bagi mereka, ya. Maka akhirnya mereka pun meminta untuk diberi ketetapan oleh Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Jadi di sini disebutkan bahwasannya mereka mengatakan nanzilu ala hukmi Sa'ad ibnu Mu'ad. Kami akan tunduk kepada keputusannya Sa'ad ibnu Mu'ad. Karena Sa'ad ibnu Mu'ad ini salah satu pemimpin kaum Ansar dari kalangan suku Aus, ya. Tapi ternyata nanti akan kita sebutkan, tapi ternyata ketetapan dari Sa'ad ibnu Mu'ad itu sama dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah belum menyebutkan hal tersebut kepada Sa'ad. Karena ketika itu pada peristiwa ini, peristiwa perang Bani Quraidah, Sa'ad tidak ikut ketika itu karena beliau terluka. Kemarin kita sebutkan, beliau terluka bagian lengannya dan terus mengalami pendarahan, luka parah ketika itu. Maka ketika orang-orang Yahudi tadi meminta Sa'ad ibnu Mu'ad yang menetapkan hukuman bagi mereka, Rasulullah pun memenuhi permintaan mereka tersebut. Tapi ternyata nanti apa yang ditetapkan Sa'ad ibnu Mu'ad itu sama dengan apa yang hendak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita bahas masalah tersebut, saya selesaikan satu paragraf lagi, Maka setelah berjalan 25 hari pengepungan, akhirnya mereka pun menyerah. Ya, mereka pun menyerahkan diri mereka. Kemudian Rasulullah pun mengikatkan para lelaki di antara mereka, jadi diikat para lelaki di antara mereka. Kemudian para wanita, anak-anak kecil dipisahkan dari mereka. Ya, dipisahkan dari para lelaki, dipisahkan di tempat yang terpisah. Kemudian akhirnya mereka pun meminta, atau para sekutu mereka dari kalangan suku Aus memohon kepada Rasulullah agar menetapkan ketetapan yang terbaik bagi orang-orang Yahudi tadi. Ya, jadi para sahabat dari kalangan Aus, karena orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu masih merupakan sekutu mereka, jadi para sahabat dari kalangan Aus masih berharap bahwasanya Rasulullah bisa memberikan keringanan bagi hukuman mereka. Makanya nanti ditunjuk Sa'ad ibnu Mu'ad, ya. Maka Rasulullah pun memberikan penawaran, ya, setelah orang-orang Yahudi juga meminta bahwasannya yang menghukumi mereka, yang menetapkan hukuman atas mereka adalah Sa'ad ibnu Mu'ad. Maka Rasulullah pun ketika mendengar permintaan dari orang-orang atau para sahabat dari kalangan Aus di sini, Rasulullah pun mengatakan kepada para sahabat dari kalangan Aus, "Ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum?" Apakah kalian ridho kalau salah seorang dari kalian menetapkan ketetapan atas mereka, atas orang-orang Bani Quraidah tadi? Qalu bala. Maka para sahabat dari kalangan Aus mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, fadzaka ila Sa'ad ibnu Mu'ad. Maka kalau begitu ketetapannya, urusannya, perkaranya tergantung kepada Sa'ad ibnu Mu'ad. Faqalu qad radina. Maka kemudian mereka pun mengatakan, kami ridha dengan ketetapan ini. Nah, maka para sahabat dari suku Aus pun akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan, ya, ketetapan hukuman bagi orang-orang Bani Quraidah kepada sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan
pada kesempatan berikutnya apa hukuman yang akan ditetapkan oleh Sa'ad ibnu Mu'adz, bagaimana rinciannya, bagaimana proses eksekusi hukuman tersebut, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan juga tentunya nanti beberapa peristiwa selanjutnya setelah dijatuhkan hukuman kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Wallahu a'lam bissawab. Oke, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.